Ayam, atau dikenal dalam bahasa ilmiahnya Gallus domesticus, adalah salah satu spesies hewan yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Walaupun ukurannya relatif kecil dibandingkan hewan ternak lain, ayam memiliki struktur tubuh yang luar biasa kompleks dan adaptif. Secara anatomi, tubuh ayam dibangun untuk efisiensi bergerak dan bertahan hidup. Kerangkanya tersusun dari tulang-tulang berongga yang ringan namun kuat, memudahkan mereka berlari cepat dan melompat lincah. Sayapnya tidak sekuat burung terbang jarak jauh, tetapi cukup membantu untuk manuver singkat ketika merasa terancam. Bulu yang menyelimuti tubuhnya terdiri dari lapisan halus yang berfungsi menjaga suhu tubuh, sekaligus membantu mereka tetap ringan dan mampu melakukan gerakan refleksif. Paruh ayam tersusun dari keratin, kokoh tetapi tanpa gigi, sehingga bentuk dan kekuatannya sangat menentukan jenis pakan yang dapat mereka konsumsi. Di balik anatomi luar yang sederhana, ayam memiliki sistem pencernaan yang sangat efisien. Ketika makanan masuk, proses dimulai dari paruh menuju tembolok sebuah kantong penyimpan yang memungkinkan pakan direndam sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah itu, makanan akan melewati proventriculus, tempat enzim pencernaan mulai bekerja. Tahap paling khas dari pencernaan ayam terjadi pada organ yang disebut ampela. Ampela memiliki dinding otot yang kuat dan bekerja seperti alat penghancur alami, meremas butiran pakan keras hingga menjadi partikel halus. Banyak ayam memakan kerikil kecil untuk membantu proses penghancuran ini. Setelah halus, nutrisi penting akan diserap di usus halus, sementara sisa metabolisme akan dipadatkan dan dikeluarkan melalui kloaka, sistem saluran tunggal yang menjadi ciri khas burung. Perkembangan embrio dalam telur ayam merupakan salah satu fenomena biologis yang paling menarik. Ketika telur dibuahi, proses perkembangan dimulai dari satu sel kecil yang membelah dengan cepat, membentuk jaringan demi jaringan. Selama masa pengeraman, embrio bergantung pada kantung kuning telur sebagai sumber energi. Perlahan-lahan terbentuklah organ-organ vital seperti jantung, mata, sistem pernapasan, dan rangka. Cangkang telur yang terlihat keras sebenarnya memiliki pori-pori sangat halus yang memungkinkan pertukaran udara, sehingga embrio dapat bernapas. Pada tahap akhir, anak ayam mulai memecahkan cangkang menggunakan tonjolan kecil di paruhnya, lalu keluar sebagai individu baru yang sudah mampu berjalan hanya dalam waktu singkat setelah menetas. Dalam kajian sejarah, ayam diduga didomestikasi oleh manusia sejak masa yang sangat jauh, dimulai dari wilayah Asia. Ayam hutan merah menjadi nenek moyang utama ayam modern, dan seiring waktu manusia memilih individu dengan sifat tertentu seperti jinak, produktif, atau unik. Dari sinilah lahir berbagai jenis ayam di dunia dengan bentuk tubuh, warna bulu, hingga karakter suara yang berbeda-beda. Ayam menjadi salah satu sumber pangan paling penting dalam sejarah peradaban, menyediakan daging dan telur bagi berbagai budaya di seluruh dunia. Keberhasilannya bertahan dan berkembang di berbagai lingkungan menunjukkan betapa fleksibel dan adaptifnya spesies ini. Selain peran biologis dan historis, ayam juga memiliki posisi khusus dalam budaya dan agama. Dalam banyak tradisi, ayam jantan melambangkan keberanian dan kewaspadaan karena kebiasaannya berkokok saat fajar. Di beberapa budaya Asia, ayam dianggap simbol keberuntungan dan kesuburan. Dalam perspektif agama, khususnya ajaran Islam, ayam dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki manfaat besar bagi manusia. Telur dan dagingnya halal dikonsumsi selama proses penyembelihannya mengikuti aturan syariat. Bahkan, ada riwayat yang menyebut bahwa kokok ayam jantan bisa menjadi tanda hadirnya malaikat, sehingga dianjurkan untuk mendoakan kebaikan ketika mendengarnya. Hal ini menunjukkan bahwa ayam bukan sekadar hewan ternak, tetapi juga bagian dari simbol spiritual yang dihargai dalam kehidupan manusia. Dengan memahami anatomi, fisiologi, perkembangan embrio, sejarah domestikasi, serta makna budaya dan religius dari ayam, kita dapat melihat bahwa hewan ini memiliki peran yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ayam adalah hasil panjang proses evolusi, domestikasi, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Pengetahuan tentang ayam bukan hanya bermanfaat bagi peternak, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang keanekaragaman hayati dan keberkahan yang hadir dalam setiap makhluk ciptaan Tuhan. Ayam memiliki sistem pernapasan yang berbeda dari mamalia. Mereka tidak hanya mengandalkan paru-paru, tetapi juga serangkaian kantung udara yang tersusun di berbagai bagian tubuh.
Kantung udara ini berfungsi sebagai reservoir udara segar yang mengalir secara terus-menerus melalui paru-paru, memastikan proses pertukaran oksigen berlangsung lebih efisien. Struktur ini membuat ayam mampu mempertahankan suplai oksigen yang stabil meskipun sedang melakukan aktivitas intens. Pergerakan kantung udara juga membantu mengatur suhu internal tubuh, sehingga ayam dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Dalam hal indera, ayam memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka mampu melihat rentang warna yang lebih luas dibandingkan manusia, termasuk spektrum ultraviolet. Hal ini membantu ayam mengenali kawanan, memilih pasangan, serta mencari pakan dengan lebih efisien. Indera pendengarannya cukup sensitif terhadap suara berfrekuensi tinggi, memungkinkan mereka merespons bahaya dengan cepat. Meski tidak memiliki telinga luar seperti mamalia, struktur telinga internalnya sangat kompleks. Indera penciumannya memang tidak sekuat burung pemangsa atau mamalia tertentu, tetapi tetap berperan dalam mengenali sarang, anak, dan anggota kelompok. Ayam juga dikenal sebagai hewan dengan kemampuan belajar yang baik. Mereka bisa mengingat lokasi, wajah manusia, dan pola tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ayam betina mampu mengenali panggilan khusus dari anak-anaknya dan membedakan situasi yang berpotensi bahaya. Ayam jantan mampu mengeluarkan jenis suara berbeda untuk menarik betina, memberi tanda bahaya, atau menunjukkan dominasi. Sistem sosial mereka terorganisasi melalui sinyal-sinyal halus, baik berupa suara, gerakan kepala, maupun perubahan posisi tubuh. Dalam konteks nutrisi, ayam membutuhkan beragam komponen penting untuk tumbuh optimal. Protein berperan sebagai bahan pembentuk otot dan bulu, sedangkan lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Mineral seperti kalsium sangat penting bagi pembentukan kerangka dan cangkang telur. Jika kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, kualitas cangkang akan menurun sehingga rawan pecah. Vitamin juga memegang peran besar, terutama vitamin yang berhubungan dengan penglihatan, metabolisme, dan daya tahan tubuh. Keseimbangan nutrisi ini menjadi dasar penting dalam manajemen pakan pada peternakan modern. Dalam perilaku alami, ayam memiliki naluri mencari makan dengan cara mengais tanah. Gerakan mengais ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi mekanisme alami untuk menemukan serangga, biji-bijian, dan sisa tumbuhan yang tersembunyi. Mereka juga memiliki kebiasaan mandi debu. Meskipun terlihat seperti bermain tanah, mandi debu berfungsi membersihkan bulu dari minyak berlebih dan mengurangi parasit. Perilaku ini penting untuk menjaga kesehatan kulit dan bulu, serta mengurangi stres pada ayam. Dalam lingkungan peternakan, kenyamanan sangat berpengaruh pada produktivitas ayam. Cahaya yang cukup membantu mengatur ritme biologis ayam, termasuk siklus bertelur. Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mengganggu metabolisme dan menurunkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, desain kandang yang baik harus memperhatikan ventilasi, kepadatan populasi, dan kebersihan. Kondisi kandang yang buruk dapat memicu munculnya penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Prinsip biosecurity menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyebaran penyakit dalam peternakan ayam. Ayam juga memiliki peranan penting dalam ekologi dan pertanian. Mereka membantu mengendalikan populasi serangga tertentu karena naluri makan alaminya. Dalam sistem pertanian terpadu, ayam dapat ditempatkan di antara kebun untuk memakan serangga pengganggu dan sekaligus menghasilkan pupuk melalui kotorannya. Model ini menjadi salah satu contoh keberlanjutan yang memanfaatkan perilaku alami ayam untuk mendukung kesehatan ekosistem. Ayam memiliki sistem kekebalan tubuh yang bekerja sangat dinamis, terdiri dari dua komponen utama, kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan adalah garis pertahanan pertama yang bereaksi cepat terhadap patogen, seperti bakteri dan virus. Sementara itu, kekebalan adaptif berkembang seiring waktu dan belajar mengenali patogen tertentu, sehingga ayam bisa lebih tahan terhadap infeksi yang sama di kemudian hari. Salah satu organ terpenting dalam sistem imun ayam adalah bursa fabricius, sebuah organ khusus yang hanya dimiliki oleh burung. Organ ini berperan besar dalam pembentukan sel-sel imun yang berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh.
Salah satu aspek menarik dari ayam adalah kemampuan komunikasi mereka. Ayam dapat menghasilkan berbagai jenis suara untuk memberikan sinyal kepada kelompoknya. Ada panggilan khusus untuk memperingatkan bahaya dari udara, seperti serangan burung pemangsa, dan ada pula panggilan untuk ancaman dari darat seperti predator berkaki empat. Ayam betina memiliki suara lembut tertentu untuk memanggil anaknya, sedangkan ayam jantan memiliki kokok yang khas untuk menunjukkan wilayah dan menarik perhatian betina. Selain suara, ayam juga menggunakan bahasa tubuh seperti posisi sayap, arah pandangan, atau ketegangan bulu untuk menyampaikan pesan kepada sesamanya. Dalam ilmu genetika, ayam menjadi salah satu organisme model yang sering digunakan dalam penelitian. Struktur genom ayam yang relatif ringkas namun informatif membuatnya ideal untuk mempelajari pewarisan sifat, evolusi, dan mekanisme pembentukan organisme. Melalui penelitian genetika, para ilmuwan dapat memetakan gen yang mengatur berbagai karakter seperti warna bulu, pertumbuhan otot, bentuk paruh, hingga kemampuan bertelur. Penemuan-penemuan ini bukan hanya penting bagi dunia ilmiah, tetapi juga memberikan dampak besar dalam pengembangan galur ayam baru yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih adaptif terhadap lingkungan. Ayam juga menunjukkan kemampuan adaptasi perilaku yang tinggi terhadap lingkungan manusia. Pada sistem peternakan tradisional, ayam bebas bergerak, mencari pakan alami, dan membangun hierarki sosial secara alami. Sedangkan dalam sistem peternakan intensif, perilaku ayam dapat berubah karena ruang yang lebih terbatas, cahaya buatan, dan ketersediaan pakan yang stabil. Meski demikian, ayam tetap mempertahankan naluri dasarnya seperti mengais, bertengger, dan mencari area aman untuk beristirahat. Ketika diberikan kesempatan, ayam akan memilih tempat bertengger yang sedikit lebih tinggi dibandingkan lantai, menunjukkan insting alami untuk menghindari predator. Ayam juga memainkan peran penting dalam siklus nutrisi lingkungan. Kotoran ayam mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang tinggi, menjadikannya salah satu jenis pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi tanaman. Di dalam ekosistem alami atau pertanian terpadu, ayam membantu mempercepat daur ulang nutrisi melalui aktivitas makan, mengais, dan membuang kotoran. Dalam jangka panjang, keberadaan ayam dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengendalikan hama tertentu, dan membantu menjaga keseimbangan ekologi. Dalam aspek kesehatan, ayam dapat terjangkit berbagai penyakit yang berasal dari bakteri, virus, hingga parasit. Penyakit seperti flu unggas, kolera ayam, atau infeksi cacing dapat mengganggu produktivitas dan mengakibatkan kerugian besar dalam dunia peternakan. Karena itu, tindakan biosecurity sangat penting, mulai dari kebersihan kandang, kontrol lalu lintas manusia dan hewan, hingga manajemen pakan dan air. Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan pengobatan, terutama dalam sistem peternakan berskala besar. Pengelolaan biosecurity yang baik juga menjaga kesehatan konsumen dengan memastikan produk unggas aman untuk dikonsumsi. Ayam memiliki sistem endokrin atau sistem hormon yang sangat penting untuk mengatur berbagai proses tubuh, mulai dari pertumbuhan, metabolisme, hingga reproduksi. Kelenjar tiroid yang terletak di lehernya berperan dalam mengontrol kecepatan metabolisme. Ketika kadar hormonnya seimbang, ayam dapat tumbuh dengan baik, memiliki bulu yang sehat, dan menunjukkan aktivitas harian yang normal. Sementara itu, kelenjar adrenal memproduksi hormon stres seperti kortikosteron. Ketika ayam mengalami tekanan lingkungan, suara bising, atau perubahan suhu, hormon ini akan meningkat dan memengaruhi perilaku serta kemampuan imunnya. Itulah sebabnya kondisi kandang yang nyaman sangat berpengaruh terhadap kesehatan ayam secara keseluruhan. Selain sistem hormonal, ayam memiliki sistem saraf yang sangat responsif. Otaknya memang kecil secara ukuran, namun tersusun dari pusat-pusat pengatur yang kompleks. Bagian otak depan bertugas mengatur perilaku dan respons belajar, sementara bagian otak tengah mengatur koordinasi visual dan gerakan. Meski tidak dapat berbicara seperti manusia, ayam dapat menyimpan memori dan belajar dari pengalaman. Mereka mampu mengenali individu tertentu, termasuk manusia yang sering memberikan pakan, dan mempelajari rutinitas harian.
Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa ayam mampu memahami hubungan sebab akibat sederhana dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam ekosistem alami, ayam berperan sebagai omnivora yang memakan berbagai jenis makanan mulai dari biji-bijian hingga serangga kecil. Peran ini menjadi penting dalam mengontrol populasi serangga tertentu. Ketika ayam bebas berkeliaran, mereka membantu membersihkan area dari larva dan hama yang bisa merusak tanaman. Pada saat yang sama, aktivitas mengais tanah membantu memperbaiki struktur tanah dengan memecah lapisan permukaan yang keras. Ini menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi organisme tanah lain seperti cacing dan mikroba yang berperan dalam pembentukan humus. Ayam juga memiliki pola tidur yang unik. Tidak seperti manusia yang tidur dalam siklus panjang, ayam tidur dalam sesi pendek namun sering, terutama saat malam. Mereka akan bertengger di tempat yang lebih tinggi sebagai bentuk perlindungan dari predator. Posisi tidur ini meningkatkan rasa aman dan membantu menjaga suhu tubuh. Mata ayam mampu merespons cahaya dengan sangat sensitif, sehingga cahaya buatan yang terlalu terang pada malam hari dapat mengganggu pola tidur dan memicu stres. Dalam interaksi sosial, ayam menunjukkan berbagai jenis perilaku yang sering tidak disadari oleh manusia. Ayam betina cenderung memiliki sifat protektif terhadap anaknya. Mereka mengeluarkan suara panggilan tertentu untuk mengarahkan anak-anaknya menjauhi bahaya atau mendekati sumber makanan. Sementara itu, ayam jantan memiliki peran menjaga keamanan kelompok. Mereka seringkali berada dalam posisi lebih tinggi atau mengamati keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Kombinasi perilaku ini menciptakan struktur sosial yang stabil dalam kelompok ayam. Di sisi lain, ayam memainkan peran besar dalam penelitian ilmiah modern. Para peneliti memanfaatkan ayam untuk mempelajari berbagai aspek embriologi karena telur ayam menyediakan lingkungan alami yang ideal untuk mengamati perkembangan organisme. Dalam laboratorium, telur ayam sering digunakan untuk menguji vaksin, mempelajari perkembangan jaringan, atau meneliti perubahan genetik. Keberhasilan ini membuat ayam menjadi salah satu spesies yang memberikan banyak kontribusi bagi ilmu pengetahuan modern. Ketika dibahas dari sudut pandang ekonomi dan pangan, ayam merupakan sumber protein hewani yang sangat penting bagi manusia. Telurnya mengandung berbagai vitamin, mineral, dan asam amino esensial. Daging ayam dikenal mudah dicerna dan cocok bagi berbagai kelompok usia. Dalam konteks keamanan pangan, pengelolaan kesehatan ayam sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi. Ketelitian dalam proses pemeliharaan, penyembelihan, hingga pengolahan menjadi faktor penentu kualitas pangan berbasis unggas. Industri unggas modern telah mengalami perkembangan luar biasa dalam kurun waktu yang relatif singkat, menjadikannya salah satu sektor pangan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara manusia memelihara ayam, tetapi juga cara memahami efisiensi biologis, kesehatan hewan, dan keselamatan pangan. Pada masa lampau, ayam dipelihara secara sederhana dengan memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pakan dan ruang hidup. Namun kini, industri unggas telah berkembang menjadi sistem terintegrasi yang melibatkan teknologi genetika, nutrisi, manajemen lingkungan, hingga pemrosesan produk akhir. Salah satu perubahan terbesar adalah munculnya ayam ras modern yang memiliki kemampuan tumbuh dan berproduksi lebih cepat dibandingkan ayam lokal. Melalui proses seleksi genetik yang panjang, para ahli berhasil mengembangkan galur ayam pedaging yang mampu menghasilkan massa otot yang lebih besar dan ayam petelur yang dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat tinggi sepanjang hidupnya. Proses pemuliaan ini tidak dilakukan sembarangan. Para ilmuwan mempelajari ribuan karakter biologis untuk memilih individu yang paling sehat, efisien, dan tahan terhadap penyakit. Kemajuan genetika ini memberikan kontribusi besar terhadap ketersediaan pangan global. Dalam hal nutrisi, pakan unggas modern dirancang secara ilmiah untuk memenuhi kebutuhan ayam pada setiap fase pertumbuhan. Bahan-bahan seperti jagung, kedelai, mineral, serta berbagai mikronutrien dicampur melalui formula khusus sehingga ayam dapat mencapai pertumbuhan optimal.
Teknologi analisis bahan baku memungkinkan para ahli mengetahui kadar gizi dalam setiap komponen pakan, sehingga komposisi yang dihasilkan sangat terukur. Inovasi ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi, sekaligus mengurangi dampak lingkungan karena penggunaan pakan menjadi lebih tepat sasaran. Manajemen kandang modern juga mengalami revolusi besar. Peternakan intensif kini memanfaatkan sistem pengaturan suhu otomatis, ventilasi cerdas, serta pencahayaan terprogram untuk mengatur ritme biologis ayam. Pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan produksi telur, sementara sirkulasi udara yang optimal menjaga kesehatan paru-paru dan mengurangi risiko penyakit. Teknologi sensor digital digunakan untuk memantau kualitas udara, suhu, dan tingkat kelembapan secara real-time. Dengan teknologi ini, peternak dapat mengetahui kondisi kandang tanpa harus selalu berada di dalamnya. Dalam beberapa sistem, kecerdasan buatan mulai digunakan untuk menganalisis perilaku ayam guna mendeteksi stres atau tanda awal penyakit sebelum gejalanya muncul. Dalam bidang kesehatan hewan, konsep biosecurity menjadi fondasi utama dalam industri unggas modern. Biosecurity mencakup berbagai tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa penyakit tidak masuk atau menyebar dalam populasi ayam. Gerakan keluar masuk manusia dan kendaraan di area peternakan diatur secara ketat. Peralatan harus disterilisasi, dan jalur distribusi produk diatur agar aman dari kontaminasi. Kesadaran akan pentingnya biosecurity meningkat seiring dengan munculnya penyakit unggas yang dapat menyebar dengan cepat, termasuk penyakit yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi perunggasan. Di tingkat pemrosesan, industri unggas modern menerapkan standar higienis yang sangat ketat. Proses penyembelihan, pemotongan, pendinginan, dan pengemasan dilakukan dalam fasilitas yang diawasi secara ketat untuk menjaga keamanan pangan. Teknologi seperti pendinginan cepat membantu mempertahankan kualitas daging, sementara sistem pelacakan digital memungkinkan setiap produk ditelusuri kembali ke peternakan asalnya. Hal ini sangat penting untuk mendeteksi sumber masalah apabila terjadi insiden kontaminasi. Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian penting dalam perkembangan industri unggas modern. Banyak perusahaan kini mengembangkan metode pemeliharaan yang lebih ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan untuk menggerakkan ventilasi kandang, pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik, dan sistem integrasi antara ayam dengan pertanian lain. Model pertanian terpadu membantu menciptakan ekosistem yang lebih seimbang, di mana kotoran ayam digunakan untuk menyuburkan tanah, dan sisa tanaman dijadikan pakan unggas. Pada era digital, industri unggas juga masuk ke dalam gelombang teknologi berbasis data. Peternak dapat menggunakan aplikasi untuk mengatur pemberian pakan otomatis, memantau performa ayam, hingga mengevaluasi produktivitas harian. Data yang dikumpulkan dari kandang kemudian dianalisis untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kegagalan produksi. Pendekatan ini dikenal sebagai manajemen presisi, di mana setiap aspek pemeliharaan diatur secara terukur untuk mencapai efisiensi maksimal. Perkembangan industri unggas modern pada akhirnya tidak hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dunia secara berkelanjutan. Ayam telah menjadi sumber protein utama bagi banyak orang, dan kemajuan teknologi memungkinkan produksi dilakukan dalam skala besar tanpa mengorbankan kualitas dan kesehatan hewan. Industri ini bergerak menuju masa depan di mana efisiensi, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan menjadi pilar utama dalam penyediaan pangan global.